Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kita bisa membayangkan kalau kita hidup di sebuah desa dengan rumah yang kecil saja, bandingkan dengan rumah di perkotaan yang sangat padat penduduk, ya. Walaupun di kota juga ada rumah-rumah yang nyaman dengan lingkungan yang bagus juga. Jadi saya ingin sedikit sharing pada teman-teman semua, ya. Bagaimana kalau kita hidup slow living di kota, ya, di kota besar, slow living. Jadi maknanya sebenarnya slow living itu adalah hidup lebih lambat lagi ya, hidup yang kalau kita sehari-hari dikejar-kejar oleh target, dikejar-kejar oleh sesuatu yang harus kita selesaikan dengan cepat-cepat. Jadi kalau slow living adalah kita menikmati hidup dengan tidak perlu terkejar-kejar oleh waktu. Jadi slow, ya. Kemudian kalau makanannya juga slow food. Kalau ada istilah fast food, ini adalah istilah lagi slow food. Jadi kita bisa menikmati makanan, tidak perlu tergesa-gesa. Makanan dengan kita olah dengan bumbu yang kita ulek-ulek sendiri dengan tidak menggunakan yang instan-instan, ya. Kalau instan-instan itu kan yang cepat-cepat ya masaknya ya. Kita memasaknya dengan pelan-pelan, menikmatinya juga dengan pelan-pelan. Nah, bagaimana kalau kita hidup di suatu kota besar? Apakah kita bisa menikmati hidup namanya slow living ini? Ya. Jadi saya dulu tinggal di Bekasi ini, sebenarnya di Kabupaten Bekasi ini sebenarnya. Sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun yang lalu. Dulu tempat ini sangat sepi. Tidak bisa membayangkan kalau sekarang ada mall dekat rumah. Ada waterpark dekat rumah. Jadi hiburan-hiburan sangat banyak yang dekat rumah. Sangat menggoda. Jadi dulu bayangannya nanti kalau pensiun di tempat yang sepi, tetapi ternyata sekarang sudah ada tempat keramaian yang begitu menggoda. Apakah kita bisa hidup di suatu tempat dengan banyak godaan seperti ini? Kita mau bisa hidup tenang? Menurut data statistik BPS, warga Jabodetabek yang paling banyak setiap saat mengalami kemacetan ya, sekarang memiliki keinginan untuk kalau pensiun di daerah yang pertama, daerah sekitar Banyumas dan sekitarnya. Kemudian ada juga Pemalang dan sekitarnya. Kemudian daerah Soloraya dan sekitarnya. Yogyakarta dan sekitarnya. Kemudian kalau di Sumatera ada Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kemudian Padang dan sekitarnya. Medan dan sekitarnya. Kemudian ada lagi Lampung dan sekitarnya. Itu pilihan-pilihan masyarakat ya, yang kalau sudah pensiun ingin mendapatkan tempat yang nyaman, pilihan-pilihannya seperti itu kota-kotanya ya. Bukan di kota tempat yang sekarang, jadi di tempat yang lebih nyaman lagi. Pilihan itu disebabkan oleh ada beberapa faktor. Ada faktor karena kenangan masa lalu. Ini juga penting, kenangan masa lalu. Pernah hidup di tempat itu, ya mungkin saja pernah sekolah di tempat itu. Kemudian biaya hidupnya murah. Biaya hidupnya murah, bahkan ada yang kurang dari 1 juta per bulan biaya hidupnya. Jadi sangat cocok sekali untuk para pensiunan. Kemudian ada lagi
transportasinya ya, penting ini transportasi. Jadi walaupun kita hidup sederhana, tapi kalau transportasinya susah ya nanti menyusahkan kita juga. Transportasi itu dekat dengan stasiun kereta, dengan terminal, ataupun dengan bandara. Jadi itu pilihan-pilihan mereka kenapa memilih tempat-tempat seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau ingin pensiun, mau menetap di mana, ya silakan dipilih. Pilihan sendiri bisa berbeda dengan tempat itu. Jadi saya selama ini sudah tinggal di daerah Bekasi, di Kabupaten Bekasi. Sebenarnya sudah tempat yang pojok zaman dulu saya pikirnya, sudah tempat yang di pinggir, tetapi sekarang sudah sangat ramai sekali. Jadi ada kepikiran juga untuk pindah ke tempat yang lebih sepi, lebih nyaman dari tempat seperti ini. Bisa dibayangkan ya, keramaiannya seperti ini, dekat dengan rumah ini. Hanya 1 kilometer dari rumah, kita sudah menikmati keramaian seperti ini. Gaya hidup slow living, minimalis atau frugal living, ya sekarang sudah mulai banyak diterapkan oleh kalau orang-orang tua pensiunan mungkin sudah sewajarnya, sudah sewaktunya memang demikian. Tetapi orang juga sekarang umur-umur yang lebih muda juga sudah mengenal gaya-gaya seperti ini, gaya-gaya hidup yang minimalis, frugal living, atau slow living. Jadi hidup-hidupnya ya sangat-sangat sederhana sekali, tidak terlalu ikut gaya-gaya seperti di kota-kota besar ya. Walaupun memang sebenarnya asalnya kita hidup di kota besar, kalau kita bisa menerapkan gaya seperti ini, tentunya kita bisa hidup lebih tenang, hidup lebih sederhana, lebih bisa menikmati hidup, dan tentunya sesuai dengan adat dan budaya kita atau agama kita yang mengajarkan tentang kesederhanaan yang bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain ya. Gaya hidup itu adalah pilihan, jadi setiap orang berhak untuk memilih gaya hidup yang sesuai dengan jiwanya, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemauan diri sendiri, dan tidak tergantung oleh orang lain. Kalau kita merasa bahagia dengan gaya hidup itu, lakukanlah. Jadi jangan ikut-ikutan, kalau orang mau ikut namanya slow living, ikut slow living, tapi tidak mengerti. Kalau ingin gaya hidup hedon, ingin berfoya-foya, ya silakan menikmati foya-foya di kota besar, ya itu tergantung gaya hidup dan kesenangan masing-masing ya, tidak bisa dipaksakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, semoga tetap bahagia menjalani hidup ini. Salam sehat.